Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Allah menerangkan tentang apa? Tentang ciri-ciri orang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat petunjuk, calon-calon penghuni surga. Maka pada ayat ini Allah terangkan ciri manusia kebalikannya, yaitu orang kafir. Gitu ya. Setelah menerangkan orang mukmin, terus Allah menerangkan tentang orang kafir. Gitu ya. Kenapa tiba-tiba Allah terangkan orang kebalikannya? Supaya apa? Supaya penjelasan tentang orang mukmin itu semakin jelas, maka supaya ada perbandingannya, gitu ya. Allah terangkan tentang ciri-ciri orang kafir. Paham ya? Nah, karena dengan perbandingan maka sesuatu itu menjadi semakin jelas ya. Tuh, kalau makalah Arab apa? Bi'iddihi yattadihul amr ya. Dengan yang sebaliknya sesuatu itu menjadi semakin jelas. Paham ya? Gitu. Jadi kalau orang tuh tidak percaya kami telah putih, enggak, saya tidak putih ya, gitu. Kalau tidak percaya, jajarkan sama orang hitam, maka akan semakin jelas putihnya, gitu ya. Gitu. Ada bapak-bapak ganteng, kami telah ganteng, enggak, saya tidak ganteng, jajarkan sama orang jelek, agak tambah. Paham ya? Karena dengan menerangkan yang sebaliknya, maka sesuatu itu menjadi semakin jelas. Gitu ya. Berarti nanti di sini ada ciri-ciri orang kafir. Berarti kita ambil sebaliknya. Sebaliknya ciri-ciri orang kafir itulah orang-orang mukmin. Paham ya? Gitu. Bagaimana Allah menerangkan orang kafir? Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, orang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan pada mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka? Mereka tidak akan beriman. Wahai Nabi, engkau peringatkan mereka atau tidak, sama saja mereka tidak akan iman. Paham ya? Allah menyampaikan begitu kepada Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk tasliyah, untuk hiburan ya, supaya Nabi tidak terlalu bersedih atas kekufuran yang mereka tampilkan itu. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah memang mereka kafir itu sudah menjadi ketetapan Allah. Catatan mereka di Lauh Mahfuz akan tetap jadi kafir sampai mati pun kafir. Terus untuk apa saya menyedihkan orang seperti itu? Berarti supaya Nabi tidak sedih atas kekufuran mereka, Allah sampaikan kepada beliau bahwa orang kafir itu, wahai Nabi, sama saja engkau beri peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Berarti kalau ada orang kafir dinasehati, diajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, didakwai, ada manfaatnya apa enggak? Ada. Nah, tapi menurut ayat ini diberi peringatan tidak, sama saja, tidak ada bedanya. Berarti kan tidak ada manfaatnya. Gimana? Ada ya? Lah kok ada? Buktinya ada. Orang asalnya kafir, terus dikenalkan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Quran, terus mereka mau iman. Ada. Nah ini fakta. Kok ayatnya mengatakan begini? Orang kafir itu, wahai Nabi, engkau beri peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Gimana maksudnya? Yang dimaksud kafir begini ini, diberi peringatan atau tidak, sama saja tidak akan iman. Itu adalah orang kafir yang sudah tahu kebenaran tetapi mengingkari kebenaran. Paham ya? Lah kafir yang lain itu boleh jadi dia kafir karena belum tahu, belum mengerti, belum paham. Orang kafir model begitu boleh jadi ketika dia tahu dia menerima kebenaran, ketika dia paham dia menerima kebenaran. Paham ya? Lah kafir yang begini apa? Sudah tahu kebenaran tetapi diingkari. Makanya engkau beri peringatan tetap tidak akan beriman. Terus, lah kenapa ada orang seperti itu? Sudah tahu kebenaran kok diingkari. Kenapa? Kenapa? Padahal semua orang itu ya ingin masuk surga, ingin selamat di akhirat. Ini tahu kebenaran tapi diingkari. Kok ada orang begitu? Kenapa? Karena sombong. Nah, gitu ya. Yang membedakan dengan orang mukmin itunya, gitu ya. Kenapa ada orang tahu kebenaran kok diingkari? Kenapa? Apa dia tidak takut masuk neraka, gitu ya? Apa dia tidak ingin masuk surga? Kenapa?
karena sombong, gitu ya. Gitu. Makanya kesombongan tuh bisa bahaya, bisa membuat orang tuh mencelakakan dirinya sendiri, ya. Jadi mereka itu memang Muhammad tuh benar. Tapi kalau saya percaya sama dia, lu apa kata orang, gitu ya. Masa saya jadi pengikutnya dia? Saya itu siapa? Muhammad itu siapa? Kan gitu ya. Oh, gara-gara kesombongannya itulah mereka mengingkari kebenaran. Ini beda yang jelas antara mukmin dengan kafir. Berarti orang mukmin itu apa? Orang mukmin itu orang yang rendah hati, mau menerima kebenaran dari siapapun, dari manapun. Pokoknya benar saya terima. Kalau orang kafir, walaupun benar, tapi kalau dia gengsi, dia menganggap itu merendahkan martabatnya, dia tidak akan terima. Itu bedanya mukmin. Makanya kalau ada orang mukmin ngaku tapi ada kesombongan, ya kapan-kapan dikasih tahu menolak, menentang, bantah, ngengkel, padahal dia tahu itu benar. Berarti apa? Berarti orang mukmin mungkin ya yang dirinya ada tanda-tanda kekafiran. Tapi kalau diterus-teruskan bisa betul-betul jadi kafir kalau tidak tobat, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kenapa ada orang begitu? Sudah tahu kebenaran kok diingkari? Makanya mereka diberi peringatan atau tidak sama saja, tidak ada bedanya, tidak akan iman. Kenapa? Alasannya adalah sombong. Lah sombong itu apa? Nah, sombong itu apa? Ini disabdakan dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Apa? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, sebesar atom kuwajil rasa sombong, tidak akan masuk surga walaupun amalnya banyak, gitu ya. Terus qala rajulun, ada orang mengatakan berarti orang mukmin itu tidak mungkin sombong, ya, karena orang mukmin itu tempatnya di surga dan orang sombong sedikit tidak mungkin masuk surga, gitu ya. Gitu. Makanya ibu-ibu kalau dinasihati suami tidak boleh sombong, ya, gitu. Walaupun yang ngomong suami sendiri kadang ngengkel aja, walaupun benar, gara-gara dia merasa lebih rajin ikut kajian, gitu. Oh, lebih pinter saya daripada suami. Misalnya dia tahu yang diomongkan suami itu benar, dia ngeyel, berarti istrinya itu sombong. Na'udzubillah min dzalik. Sebesar dzarrah tidak bisa masuk surga. Ada orang mengatakan, wahai Nabi, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan. Wahai Nabi, orang itu suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus, gitu ya. Wahai Nabi, dia sombong, dia tidak mungkin bisa masuk surga. Kata Nabi, yang bagus-bagus itu bukan sombong. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kadang orang gitu ya, ada tetangganya pakai baju bagus, sombong. Itu sombong membuat definisi sendiri, gitu ya. Gitu. Ada orang pakai apa, misalnya apa yang pakai ya apa yang bagus itu sombong, itu pakai definisi sendiri. Itu bukan sombong, yang bagus-bagus itu bukan sombong. Kenapa? Allah itu indah, mencintai keindahan. Lah sombong itu apa? Al-kibru, kata Nabi, batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa? Mengingkari kebenaran, meremehkan orang lain. Itu namanya sombong, gitu ya. Tahu benar diingkari, ngeyel, itu berarti orang mukmin tidak mungkin punya sikap seperti itu, karena ini sikapnya orang kafir. Terus wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Orang mukmin tidak mungkin merendahkan siapapun, karena itu sifatnya orang sombong. Sombong itu sifatnya orang kafir. Paham ya? Gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditakdirkan sudah istiqomah beribadah, istiqomah jamaah, istiqomah mencari ilmu, istiqomah yang lain-lain, jangan sampai merendahkan, ya, meremehkan orang-orang yang belum mampu beribadah seperti dia, karena nasibnya masih belum pasti. Ibadah dia diterima apa belum juga tidak tahu. Nanti di lauh mahfud yang di surga siapa, yang di neraka siapa juga tidak tahu, masih bisa berbolak balik. Yang jelas, secara sejelek apapun sesuatu nampak pada zahirnya, di dalamnya itu pasti Allah taruh keistimewaan yang kita tidak tahu.
Paham ya? Gitu. Orang mukmin tidak mungkin mengingkari kebenaran. Orang pokoknya dia terima apa adanya, lapang dada, walaupun malu, walaupun gengsi, gitu ya. Tapi benar ya sudah, dia terima apa adanya. Itu orang mukmin. Terus orang mukmin tidak mungkin merendahkan siapapun. Gitu. Karena itu sifatnya orang kafir. Gitu ya. Jadi kenapa mukmin? Karena Allah terangkan orang kafir ini dia di antaranya supaya mempertegas sifatnya orang mukmin tadi, gitu ya. Gitu. Terus kenapa orang kafir itu diberi peringatan atau tidak tetap tidak akan beriman? Kenapa? Karena Allah telah menutup atas hati-hati mereka. Allah mengunci mati hati mereka dan atas pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, ada katarak, dan mereka mendapatkan siksa yang besar. Ini sudah ditutup, dirapatkan oleh Allah. Makanya ada yang tanya begini, yang menutup hatinya Allah, yang menutup pendengarannya Allah, yang menutup penglihatannya Allah, sehingga hidayah tidak bisa masuk, sehingga mereka kafir. Terus yang masukkan ke neraka Allah, kan gitu. Loh gimana Allah ditutup sendiri terus disiksa-siksa sendiri, gimana? Itu karena pengertian khotamah tadi sebenarnya kurang. Ini kalau lebih pas tuh khotamah itu menutup rapat, menyegel, disegel, gitu ya, merapatkan, menyegel, sudah tidak bisa dibuka kembali. Yang menutup sebelumnya siapa? Ya diri sendiri dengan kesombongan. Makanya kita itu kalau sombong berarti menutup diri dari kebenaran, gitu ya, karena dia merasa lebih mulia. Dibilangi, yang bilang itu pembantunya, ya langsung diencepi, oh, kamu pembantu aja atau apa, gitu ya, gitu. Padahal hatinya mengatakan benar, oh itu sombong, itu tidak mungkin masuk surga, gitu ya, gitu. Ada mbahnya baca Quran salah, ya diingatkan sama cucunya, gengsi, ya gengsi. Mbahnya sudah ngajar baca Quran lagi, gitu ya, gitu. Sudah, lah kok diingatkan sama cucunya, gengsi dia. Oh kamu anak kecil tahu apa lah ya. Mbahnya sombong, tidak mungkin masuk surga. Naudzubillah min dzalik, gitu ya, ditutup. Jadi yang menutupnya apa? Kesombongan. Karena sombong dia menutup diri, lalu Allah merapatkan, dirapatkan saja, gitu ya, gitu. Makanya ayat gini kita lihat, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sauda, gitu ya. Seorang hamba kalau melakukan satu kesalahan, ada noktah itu bahasa Arab ya, ada noktah hitam di dalam dadanya, di dalam hatinya. Kalau banyak ada dosa yang besar itu apa? Mengingkari kebenaran, sombong itu paling itu tumbahnya dosa. Akhirnya noktanya banyak. Begitu noktanya hitam semua, maka seperti hatinya itu karatan. Makanya yang membuat karatan hatinya tertutup itu bukan Allah. Maka ada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan begitu, bukan Allah yang menutup, tetapi menutup atas hati mereka apa yang mereka perbuat sendiri. Makanya kalau ingin tahu, ingin hati kita tertutup rapat, caranya apa? Sombonglah, gitu ya. Kalau gitu, kalau diberitahu walaupun benar, tapi kalau kita gengsi, jangan terima, ya, ngengkel, bantah-bantah. Gara-gara yang ngasih tahu tetangganya yang miskin, gitu ya, atau pembantunya, atau cucunya, atau orang yang dia benci, orang yang tidak dia sukai, menyampaikan kebenaran, jangan terima, ya, tolaklah mentang-mentang, biar hatinya ditutup oleh Allah, biar masuk. Nah, itu caranya kalau ingin masuk neraka, gampang. Jadi masuk neraka itu tidak perlu melawan diri, gitu ya. Kan menerima itu kan berat, gengsi itu gimana? Diterima gimana? Tidak terima gimana? Yuk, terus dia menang, dia tolak dirinya, tidak apa-apa, tidak gengsi-gengsian, gitu ya, tidak malu-maluan. Pokoknya benar ya benar. Saya ingin Allah ridho, saya will itu. Berarti sudah berhasil melawan dirinya. Tapi kalau masuk neraka, tidak perlu melawan dirinya, turuti saja, ya. Ingin
ingin apa, ingin gengsi, ingin sombong, turuti, dijamin masuk neraka. Gitu. Berarti orang mukmin tidak mungkin menutup hati dari kebenaran. Berarti orang mukmin itu siapa? Kembali ke orang mukmin ya. Orang mukmin sejati adalah orang yang selalu membuka akal dan hatinya, gitu ya, untuk seluas-luasnya menerima kebenaran. Itu. Wis tidak pernah a priori ke orang, tidak pernah pilih-pilih, pokoknya benar ya benar, salah ya salah. Saya butuh kebenaran, tidak ada gengsi, tidak ada apalagi, tidak ada pertimbangan apapun. Itu orang mukmin. Makanya kita itu supaya mantap sebagai orang mukmin, supaya kita itu mendengar apapun bisa menerima, bisa mengambil yang baik, kita diajari berdoa apa? Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Gitu ya. Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang apa? Mendengarkan ucapan terus mampu mengikuti ucapan yang baik. Gitu ya. Ucapan yang paling baik. Itu. Jangan sampai ada baik kita tolak, kita tentang, kita ngengkel ya, gara-gara tidak sesuai dengan keinginan kita, kecenderungan kita. Makanya kita jadi orang sombong sedikit saja tidak mungkin masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi ayat Al-Baqarah 1-5 orang mukmin. Terus 6-7 kebalikannya, orang kafir. Orang kafir itu orang yang dipenuhi rasa sombong, menutup diri dari kebenaran sehingga dirapatkan oleh Allah, sehingga diberitahu atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Itu orang kafir. Orang mukmin kebalikannya. Terus setelah 1-5 orang mukmin, 6-7 orang kafir, maka ayat 8 dan berikutnya ini tentang jenis manusia ketiga. Apa? Dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan, kami iman kepada Allah, kami iman kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Siapa? Munafik, kelompok ketiga, yaitu orang munafik mengatakan iman padahal hatinya tidak iman. Tuh. Berarti kalau mukmin tadi, mukmin kelompok pertama, mukmin iman dohir, iman batin. Kafir, kafir dohir, kafir batin. Munafik, iman dohir, kafir batin. Dohirnya iman, ngaku-ngaku, tapi hatinya kafir. Itu namanya apa? Munafik. Gitu ya. Gitu. Munafik itu imannya untuk orang, bukan untuk Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihat Allah kan hatinya. Dia tidak mempertimbangkan hati, tidak ngurusi hati, tetapi sibuk ngurusi yang nampak pada dohirnya. Gitu ya. Maka kita itu lebih baik mengurusi hati kita dalam keimanan kita daripada ngurusi dohirnya. Kalau dohir itu tampak oleh orang, hati tampak oleh Allah. Yang Allah lihat hatinya. Terus orang munafik dengan sikapnya seperti itu, mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman. Kata mereka, biar Allah saya tipu, biar orang mukmin saya tipu, biar dikira saya iman padahal saya kafir. Maka Allah bantah mereka hendak menipu Allah orang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Allah tidak bisa ditipu, Allah tahu. Orang mukmin tidak ditipu. Kenapa? Orang mukmin tidak rugi apa-apa dengan sikap mereka seperti itu. Mereka itu cuma menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Yang dosa ya mereka sendiri, yang dimasuk neraka ya dia sendiri. Paham ya? Gitu. Berarti pelajarannya apa ini? Pelajarannya supaya kita itu jadi mukmin sejati, bukan jadi munafik, maka apa? Kebaikan yang nampak pada zahir kita, ikutilah kebaikan yang ada di dalam hati. Kalau cuma yang nampak saja nanti jadi munafik, gitu ya. Yang banyak itu kadang bapak-bapak, ibu-ibu ya, gitu ya. Ketemu sama tetangga senyum-senyum, gitu ya, ramah-ramah, tapi hatinya gergeten, ya gitu. Itu munafik, gitu. Munafik. Naudzubillah min dzalik. Di dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik itu hati
punya banyak penyakit, termasuk penyakit yang pertama tadi apa? Kesombongan. Itu penyakit yang paling parah itu. Ada penyakit, lalu Allah tambahkan pada mereka penyakit. Orang kalau punya penyakit mestinya dia apa? Pertama didiagnosa penyakit saya apa, terus kedua diobati. Lah dia tidak diobati, akhirnya tambah lagi penyakitnya, tambah parah. Akhirnya karena penyakit itu penyakit hati, bukan penyakit fisik, maka bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka telah berdusta. Berdusta apa? Mengatakan iman padahal kafir. Pura-pura berbuat baik padahal hatinya jahat. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Akhirnya mereka mendapatkan siksa gara-gara sikap seperti itu. Gitu ya. Gitu. Berarti pelajarannya ayat ini apa? Pelajarannya orang itu harus lebih perhatian kepada penyakit hati daripada penyakit fisik. Kenapa? Kalau penyakit fisik, kalau sakit kaki paling banter lumpuh, sakit mata paling banter ya buta ya. Kalau sakit badan paling banter ya apa? Stroke ya. Tapi semua penyakit itu kalau mati sembuh semua ya. Gitu. Orang stroke itu begitu mati langsung sembuh. Masa ada orang mati stroke? Kan tidak ada ya. Kan lumpuh mati langsung sembuh kan ya. Gitu. Itu kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati dibawa sampai ke akhirat dia masuk neraka. Kalau penyakit hati. Cuma anehnya orang itu lebih perhatian penyakit fisik daripada penyakit hati ya. Pusing-pusing sedikit cari obat, linu-linu cari obat rematik, apalagi cari senep-senep cari obat, batuk-batuk ya. Gitu. Begitu apa? Begitu diingatkan sama orang kok tersinggung, tidak diobati ya. Tetangganya senang kok deg-degan ya saya gitu, tidak diobati. Itu hati itu lebih pantas untuk diperhatikan. Akibatnya apa? Masuk neraka. Hati-hati. Mereka mendapatkan siksa yang pedih sebab mereka berdusta. Terus, dan jika ini tanda-tanda orang hatinya sakit, jika dikatakan kepada mereka, kalian jangan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang dimaksud apa? Pura-pura iman padahal kafir. Itu kan merusak akidah, merusak agama gitu ya. Jadi agama itu jadi kacau. Ini kafir apa mukmin jadi tidak jelas. Jangan membuat kerusakan di bumi. Mereka mengatakan apa? Ya justru kami itu orang yang melakukan perbaikan. Kenapa kamu katakan saya membuat kerusakan? Perbaikan apa yang mereka maksud? Wong munafik kok perbaikan? Apa? Kata mereka, ini versinya mereka, saya itu ambil jalan tengah. Kenapa? Lah itu ada yang mukmin, sebagian ada yang kafir. Saya itu ambil jalan tengah, setengah mukmin, setengah kafir. Itu katanya perbaikan, katanya. Tapi malah kerusakan yang baru, gitu ya. Gitu. Makanya biar tidak ekstrim kiri ya, tidak ekstrim kanan. Saya itu tengah-tengah, setengah mukmin, setengah kafir. Ummatan wasaton katanya. Umat pertengahan, tapi bukan begitu maksudnya. Umatan wasaton itu merasa berbuat melakukan kerusakan, tapi menurut dia melakukan suatu perbaikan. Jadi di antara orang yang hatinya sakit apa? Dia melakukan kerusakan, kejahatan, keburukan, tapi dia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan suatu, merasa benar saja menurut dia, karena hatinya sakit, gitu ya. Itu orang yang pemarah itu loh, sakit pemarah. Dia marah-marah yang merasa benar ya gitu. Kalau diingatkan, orang begitu kok udah dimarahi ya, nanti gimana, delurung ya, macam-macam ngomongnya gitu. Makanya orang gila itu loh ya, kan hatinya sakit ya, saking gilanya itu, saking sakitnya sampai gila. Orang gila itu kalau melakukan kerusakan merasa benar apa enggak? Coba diingatkan, tambah marah-marah gitu ya, gitu, tambah ngamuk-ngamuk. Maka siapa berbuat salah tapi dia merasa kesalahan suatu kebenaran, itu tanda orang itu hatinya sakit. Apalagi orang hatinya sakit, yaitu apa? Orang yang merasa paling benar, suka menyalahkan orang lain. Ya justru saya tuh yang melakukan perbaikan, kok kamu katakan membuat kerusakan, malah merasa benar, menyalahkan kepada yang mengingatkan. Itu hatinya sakit. Makanya orang itu semakin menyadari kekurangannya, kesalahannya ya, suka introspeksi, suka mendengarkan orang lain, suka menerima masukan, orang itu semakin jiwanya
sehat. Gitu ya, gitu jiwanya. Makanya sahabat ya, ceritanya siapa? Sahabat Umar bin Khattab ya. Kalau beliau itu kumpul sama sahabat-sahabat, bilang, minta dikritik, apa saya itu sombong, apa saya itu pelit, apa saya itu minta dikasih masukan. Itu orang yang jiwanya sehat. Kalau sakit, kalau dikritik tambah marah, tambah tersinggung, gitu ya, marah-marah gitu namanya. Makanya orang gila itu tidak ada yang minta maaf gitu. Kenapa? Dia merasa benar. Kalau orang gila datang ke tetangga minta maaf, oh berarti sudah sembuh. Itu sebetulnya. Nah, gitu ya. Jadi orang hatinya sakit itu berbuat kerusakan, tapi merasa itu suatu berbaik. Termasuk ambisius. Ambisius itu sakit. Ya, orang itu kan mestinya kalau menurut Allah gimana? Mereka itu sekedar mengupayakan apa yang bisa diupayakan, terus selebihnya terserah Allah. Tidak punya ambisi yang macam-macam tuh orang sakit. Nah, sekarang banyak orang itu terlalu ambisi terhadap anaknya. Ingin anaknya jadi profesor misalnya, ingin anaknya jadi apa gitu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Dia tanpa sadar anaknya itu IQ-nya rendah gitu ya. Akhirnya ketika diajari sama ibunya itu kau tidak bisa dibentak-bentak gitu ya, dicundu-cundu. Itu dikira suatu perbaikan, padahal itu pengrusakan. Paham ya? Orang yang hatinya sakit banyak melakukan kerusakan, tapi dianggap sebagai suatu perbaikan. Nah, untuk bilamin dalik. Terus ketika mereka merasa melakukan perbaikan, padahal mereka pengrusakan, maka ditegaskan oleh Allah, tidak benar yang mereka katakan. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang yang membuat kerusakan itu, akan tetapi mereka tidak menyadari. Kenapa kau tidak sadar? Kenapa? Tidak mau introspeksi tadi, tidak mau muhasabah. Makanya orang mukmin itu diantara amal yang harus istiqomah dilakukan selalu muhasabah. Itu amaliannya para salaf, orang-orang soleh, gitu ya, gitu. Termasuk sahabat yang ahli muhasabah. Sahabat siapa? Umar bin Khattab ya. Beliau itu kalau mau tidur mesti kalau kemana-mana beliau bawa buku kecil terus pulpen, apa-apa ditulis, ada apa-apa ditulis. Nanti kalau mau tidur dibaca, kalau ada salahnya, ada dosa-dosanya ditangisi sampai badannya dipukuli sendiri. Itu orang sehat, jiwanya sehat. Dia itu yang dilihat pada dirinya kekurangannya ya, bukan kesempurnaannya. Jadi gimana? Lihatlah kekurangan pada dirimu, tetapi lihatlah orang lain dengan kelebihannya. Kalau kamu ingin sehat, biasanya orang itu balik ya. Atau gini, jadilah hakim untuk dirimu sendiri, jadilah pengacara untuk orang lain ya. Kalau orang dibela-bela, kalau dirinya diintrospeksi terus, dikorek-korek terus, itu orang sehat. Tapi biasanya kita itu kebalik ya, suka menghakimi orang lain, suka melindungi dirinya, berarti masih sakit ya. Nah, untuk bilamin dari kenapa mereka tidak sadar, karena mereka tidak mau muhasabah, introspeksi.